Bisa lihat? Kelihatan semua, saudara? Kelihatan, kelihatan. Ada garis merah nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Iman yang mati di Sardis, Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Saya mulai dulu dengan Wahyu 3 ayat 1 sampai 2. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak ada satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Untuk bagian pertama, kata kuncinya adalah engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Apa artinya ini? Kenapa dinasihati untuk bangunlah dan kuatkan? Karena tidak ada satupun dari pekerjaan jemaat di Sardis itu yang berkenan di hadapan Allah. Oke, kita mulai. Mulai dari geografi kota Sardis. Sardis salah satu kota yang spesial, ya. Sardis terletak sekitar 50 kilometer di selatan kota Tiatira, di persimpangan jalan paling penting di Asia Kecil. Jadi satu-satunya kota yang ada di persimpangan jalan, lihat nih cabangnya ada 4 ya, adalah Sardis. Itu terletak di kaki Gunung Timlos di Lembah Hermus. Dia itu belakangnya itu gunung, gunung besar. Sebuah koridor alami yang menghubungkan wilayah Anatolia dan Laut Egea. Jadi kalau ada orang mau nyebrang ke sini, pasti singgah ke persinggahan jalan yaitu Sardis. Seperti komunitas lain yang dibahas dalam Wahyu, lokasi kota ini memberinya kemakmuran melalui perdagangan. Banyak barang yang dipindahkan dari Mesopotamia dan Ionia melewati Sardis yang menikmati air dan sumber daya yang melimpah. Nah, jadi kita udah tahu bahwa Sardis itu adalah di persimpangan jalan yang paling penting di Asia Kecil. Dia ada di persimpangan jalan. Karena itu dia punya perdagangannya yang baik. Kalau yang lain mungkin dia punya pusat penelitian, kebudayaan. Sardis itu adalah kota perdagangan. Oke, Sardis juga merupakan kota yang kuat. Mungkin sebagai hasil dari aktivitas komersial yang begitu besar, kota ini dikenal sebagai pusat ide. Menurut sejarawan Yunani, Herodotus pada abad ke-5 sebelum Masehi, Sardis bahkan menjadi kota pertama yang mencetak koin. Jadi koin pertama, koin uang pertama yang berbentuk koin, itu pertama kali itu dicetak di kota Sardis. Saking banyaknya aktivitas komersial. Di zaman dahulu, Sardis dikenal sebagai kota yang kuat, makmur, dan terlindungi dengan baik. Wahyu dengan sengaja menarik hubungan antara sejarah dan karakter Sardis dan penerima surat itu. Bahkan saat ini adalah umum untuk menarik kesejajaran antara kota-kota tertentu dan orang-orang yang tinggal di sana. Nah, ini adalah kota Sardis. Dia ada benteng yang kuat yang di atas bukit. Ini di atas bukit. Ini adalah suatu gunung kuat. Dulu di sini ada suatu kota di atas bukit ini. Nah, nanti akan diceritakan di slide-slide berikutnya. Ya, ini kota perdagangan, kota yang kuat. Ingat ya, kota yang kuat, makmur, dan terlindungi dengan baik. Ada dua tempat yang menarik di Sardis. Yang pertama adalah gimnasium. Di dalam gimnasium itu ada kolam permandian, ada juga universitas. Ya, ingat ya, kota Sardis itu ada dua tempat yang sangat-sangat menarik. Pertama adalah gimnasium, yang kedua nanti. Gimnasium dalam budaya mereka adalah universitas. Di bagian luar ruangan disebut palaestra, lantai pasir. Ini lantai pasir. Di dalam barisan tiang itu ada tempat orang melatih tubuh mereka, tentu saja dengan telanjang.
Karena orang Yunani percaya bahwa kecantikan adalah paling utama adalah tubuh manusia, terutama tubuh manusia yang sedang action, sedang beraksi. Orang Yahudi dan Kristen pernah bergumul dengan yang satu ini, tetapi Anda bisa datang dan belajar gulat dan melempar cakram, melempar lembing dan berlari ke kotak dan permainan lain yang melatih tubuh. Jadi pusat atletik di sini dari pasir. Di luarnya ada banyak ruangan kecil, tepat di luar barisan tiang yang berfungsi sebagai ruang kelas yang disebut didaskalion. Ada 3 tingkat ruang kelas. Ada tingkat yang lebih mudah di mana anak-anak belajar membaca, tentu saja membaca tentang dewa-dewa Yunani. Di tingkat kedua, di mana mereka mempelajari literatur tentang dewa-dewa Yunani dan matematika. Di tingkat paling atas, mereka belajar filsafat Yunani. Jadi ada 3 tingkat. Yang pertama belajar membaca dewa-dewa Yunani. Tingkat kedua mempelajari literatur tentang dewa-dewa Yunani dan matematika. Dan tingkat yang paling tinggi belajar filsafat Yunani. Jadi ini gimnasium. Juga merupakan tempat melatih tubuh. Juga merupakan kolam permandian. Juga merupakan universitas. Semuanya pagan. Semuanya menuju kepada praktek-praktek religius Yunani. Oke, ini adalah kolam permandiannya. Sekarang di gimnasium itulah orang Yunani mempelajari pandangan dunianya. Pandangan dunia yang berarti apa sifat saya dan di mana saya tinggal. Dan orang-orang Yunani sangat percaya bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Itu adalah pandangan yang sangat anti Tuhan. Karena Tuhan berkata, saya adalah pusat alam semesta. Saya yang memutuskan apa yang benar dan yang salah. Kebenaran diukur dengan perkataan saya. Jadi kebenaran diukur dengan perkataan Tuhan, yaitu firman Allah. Tetapi manusia bilang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Keindahan adalah apa yang saya ciptakan dan memberi Anda kemampuan untuk menikmatinya. Dan dalam konflik, gimnasium Yunani itu berdiri yang berkata, tidak, manusia adalah pusat dari alam semesta. Intinya mau diberitahukan bahwa mereka itu anti Tuhan sekali. Karena mereka bilang bahwa manusialah yang merupakan pusat dari alam semesta. Oke, kolam permandian ini tetap ada di gimnasium. Oke. Nah, yang paling luar biasa saudara-saudara, di paling sudut dari gimnasium, tempat pagan, tempat orang telanjang, tempat orang mandi, tempat orang belajar filsafat Yunani, ditemukan sebuah sinagoga yang sangat besar. Faktanya sinagoga terbesar di dunia yang pernah ditemukan sejak masanya. Saat Anda masuk, ada 2 mimbar yang indah. Ini ada 2 mimbar, ini 1, ini 2. Yang di kiri adalah lemari Taurat di mana gulungan-gulungan disimpan untuk penyembahan. Yang satu lagi di situ mungkin adalah tempat duduk Musa. Orang yang akan duduk untuk membaca Taurat pada hari itu duduk di sini. Yang satu adalah tempat untuk menyimpan Taurat dan gulungan-gulungan kitab. Jika kita mengamati lebih lanjut dari sinagoga ini, ada sebuah kursi-kursi kecil ini. Ada sebuah kursi-kursi kecil dengan beberapa baris. Ini disebut dengan kursi kepala, yaitu tempat orang-orang terhormat dan paling penting dari sinagog itu duduk. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Lukas 20 ayat 46. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terpenting dalam perjamuan. Jadi ini tempat orang yang bertugas untuk membacakan Taurat. Ini tempat Taurat disimpan. Di sini ada kursi-kursi terhormat. Sisanya duduk di lantai. Oke. Jadi ini kita harus renungin ya. Di tempat di mana ada orang telanjang, permandian, bisa nyempil satu sinagog. Apa artinya itu? Oke. Kita lihat lagi dari bukti arkeologis dari sinagog itu. Tapi di luar itu semua ada sesuatu yang menurut saya sangat menarik. Ada satu meja besar yang tidak biasa ada di sinagoga. Yang biasa tidak ada di sinagog itu ada satu meja besar. Kita tidak tahu untuk apa mereka menggunakannya. Mungkin mereka juga membaca Taurat di sana. Tetapi di ujungnya ada gambar elang Romawi. Ini bukan elangnya Tuhan, ini adalah simbol elang Romawi.
Salah satunya rusak, bukti arkeologisnya. Kepalanya terpental. Ini menimbulkan pertanyaan. Elang adalah simbol kekuatan dan kejahatan dari segala sesuatu yang ada di Roma. Apa yang dilakukan elang ini di sinagog? Mengapa ada gambar elang ini di sinagog? Dan di samping meja yang sangat besar itu ada dua pasang singa. Ini singa satu, singa dua. Dan singa itu adalah bukan singa Yehuda, saudara-saudara. Itu adalah singa Sardis dari Kibele. Adalah lambang dari Dewi Kesuburan. Apa yang dilakukan singa-singa itu di sinagog? Dan mungkin pertanyaan yang lebih besar, apa yang dilakukan sinagog di gimnasium? Saudara, orang Yahudi begitu nyaman dengan kekafiran sehingga hal itu sepertinya tidak masalah. Semua orang melakukannya. Kita pergi ke sinagoga dan menjadi benar dengan Tuhan dan kemudian kita pergi ke gimnasium menikmati games dan mandi dan melakukan apa saja di sana. Ini istilahnya apa? Mereka udah campur, mereka sudah kompromi sama dunia. Oke? Nah, ada lagi yang lebih menarik. Pertama adalah bangunan yang paling penting adalah tadi gimnasium. Bangunan yang kedua yang penting di sini adalah kuil Artemis. Tapi saya perlu membawa Anda ke satu tempat lagi. Ketika orang Yahudi sampai di sini, mereka membangun kuil yang sangat besar untuk Dewi Kesuburan mereka. Namanya Artemis. Ini adalah kuil yang raksasa. Faktanya ini adalah salah satu dari 7 kuil Yunani terbesar di dunia. Ada kolom dan basis kolom yang sangat besar. Tidak banyak berdiri lagi reruntuhannya, tetapi untuk berjalan ke sana Anda menyadari bahwa popularitas dan kekuatan kultus Artemis itu. Saat Anda berjalan melewati tiang-tiang kuil itu, tingginya 55 kaki. Kuat, rasanya sangat kuat. Anda menyadari dampak seperti apa yang ditimbulkan. Dan Anda kembali ke bagian belakang di mana tiang-tiang ini paling mengesankan. Jadi ini adalah kuil Artemis. Masuk. Ini adalah altarnya Artemis. Anda belok ke sini. Tepat di paling ujung sini ada gereja, saudara-saudara. Di kuil pagan. Tepat di sudut adalah gereja kecil di dalam kuil Artemis. Orang-orang Kristen itu membangun gereja di kuil Artemis. Bahkan untuk masuk ke dalam gereja ini, Anda harus berjalan di antara tiang-tiang candi ini. Sekarang pertanyaan sama dengan sinagoga. Mengapa ada gereja di sini? Saudaraku, sinagog dan gereja yang sudah kompromi dengan dunia. Saudaraku, Tuhan telah memanggil Anda dan saya untuk dalam arti sartis. Menjadi pembangun sinagoga, pembangun gereja. Tuhan telah memanggil Anda untuk berada dalam budaya Anda saat Dia memanggil saya untuk menciptakan iman di dalam Yesus. Komunitas Kristen di mana budaya yang paling pagan, paling anti Tuhan. Karena Tuhan ingin kita menyampaikan pesan sederhana tentang kasih Yesus dan moralitas dari Taurat yang digenapi kepada masyarakat yang sakit. Yesus pernah memberitahu muridnya, kamu adalah garam dunia. Ada kebiasaan di Timur Tengah di mana garam dicampur dengan kotoran hewan dan digunakan di dalam api. Garam membuatnya lebih panas dan lebih lama. Dalam hal ini, menjadi garam berarti Anda harus dicampur dengan hal-hal yang sangat jelek. Tetapi Anda harus tetap garam. Tapi nyatanya di sinagoga di gimnasium, elangnya sudah ganti dengan elangnya simbol Romawi. Dan ada singa yang merupakan singa lambang dari Dewi Kesuburan, Kibale. Jadi saat kita belajar dari firman ini, saudara, dan melihat sinagoga yang indah dan elang-elang pagan serta singa-singa yang tercemar ini, ketika kita melihat gereja kecil di kuil Artemis, renungkanlah itu. Karena di satu sisi kita sangat bersemangat memakai cara-cara dunia untuk memenangkan jiwa. Ya sudahlah, nggak apa-apa kita pakai cara-cara dunia saja untuk memenangkan jiwa. Karena mungkin jemaatnya lebih banyak. Tapi di sisi lain, saya sangat khawatir Anda telah berkompromi. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam suratnya kepada jemaat di Sardis? Kamu punya reputasi, Sardis. Kamu kelihatannya hidup. Gerejamu ada di kuil Artemis. Sinagoga kamu ada di gimnasium. Kamu meletakkan salib di tiang pintu rumahmu. Kamu terlihat bagus. Tapi kamu benar-benar mati.
Kamu benar-benar menyerah dan menjadi bagian daripadanya. Bangun, perkuat apa yang tersisa, karena kamu belum menyelesaikan pekerjaanmu di hadapan Tuhan. Umat Kristen, bangunlah. Tuhan ingin kita membangun inti budaya kita dan komunitas kita dan dunia, dan kita harus sangat berhati-hati agar tidak berkompromi dalam prosesnya. Berkompromi sama dunia itu menandakan bahwa iman dia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan mati. Dia nggak yakin lagi pakai cara Tuhan, akhirnya dia pakai cara dunia. Oke, jelas ini 1 dan 2. Wahyu 3. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Kita sudah mendengar tadi, turutilah itu, jangan kompromi. Kalau kita beribadah, beribadahlah yang benar. Jangan pakai entertainment, pakai game di gereja, pakai musik-musik band yang berisik, gitu. Itu kalian hanya menarik dengan cara dunia. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena, jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ingat ya, ini adalah ancamannya. Nah, ada yang menarik dari Wahyu 3 ayat 3 ini. Saya akan flashback kota Sardis 500 tahun sebelum surat ini ditulis. Ini ada maksudnya. Ingat, kota Sardis di belakangnya ada gunung. Di atasnya ada kota. Jika kita kembali dalam periode yang kita sebut perjanjian lama itu kerajaan Het, kemudian itu jatuh di bawah sekelompok orang yang disebut Lydia. Sekarang sekitar 550 sebelum Masehi, orang Lydia yang paling terkenal adalah raja di sini di Sardis. Namanya Croesus. Jadi dulu itu Sardis itu kotanya itu di atas bukit. Ada seorang raja yang mengkepalainya namanya Croesus. Dan Croesus dikenal sebagai orang terkaya di dunia saat itu. Tapi dia ditaklukkan oleh Cyrus, raja Persia sekitar tahun 550. Jika Anda melihat ke belakang, Anda akan melihat bukit yang sangat besar dan Anda bisa melihat tempat-tempat tertentu sebelah kanan. Sisa-sisa tembok kota itu tergantung di tepinya. Banyak dari bukit itu telah menjadi runtuh, jadi banyak dari tembok itu telah hilang. Tetapi ketika Anda sampai di sini, kalau Anda ke sini, ke Sardis, Anda akan menemukan pada waktu itu ada sebuah kota di atas bukit. Nah, ceritanya begini. Mengapa kota di atas bukit ini bisa ditaklukkan oleh Cyrus? Oke, kita bayangkan dulu ya. Ini bukit, atasnya ada kota. Ini kronologinya. Croesus, raja di Sardis, terkenal sebagai orang terkaya di dunia. Croesus memiliki kota di atas bukit dengan tembok di tepinya. Nah, Cyrus, raja Persia datang mengepung, tetapi tidak bisa merebut kota di sana. Terlalu terjal, saudara-saudara. Dan terlalu kuat. Suatu kali, tentara Croesus itu membungkuk, helmnya jatuh, memantul ke sisi bukit. Dia melihat tidak ada orang, dia turun dari tembok menuruni sisi bukit. Jadi kasih tahu jalan naik dan turun kepada tembok itu. Tentara Cyrus, Hirodea sedang duduk di bawah pohon dan mengawasi tentaranya Croesus yang mengambil helmnya yang jatuh. Akhirnya membuka jalan mereka. Hirodeus memberitahu komandannya bahwa ada tempat tertentu yang bisa naik. Pada tengah malam, tentara Cyrus mengikuti jalan di mana tentara Croesus mengambil helm dan menyerbu kota Croesus. Akhirnya kota Croesus yang kuat dan kaya yang ada di atas bukit itu jatuh. Inilah akhir dari Croesus. Karena itu dalam firman ini dikatakan, berjaga-jagalah. Aku akan datang seperti pencuri. Seperti tentaranya Cyrus datang malam-malam saat mereka tidak berjaga-jaga. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ada pengaruhnya dengan sejarah ini, di mana Cyrus malam-malam datang serbu
di mana Kroseus sama sekali tidak menyangka, tidak berjaga-jaga. Akhirnya apa? Kroseus dikalahkan. Jadi kalau misalnya surat kepada jemaat di Sardis ini diberikan kepada jemaat di Sardis pada tahun 0 Masehi, mereka pasti udah dengar sejarah ini. Oh, mereka bisa link dengan sejarah kota ini. Tiba-tiba diserang dan tiba-tiba ambruk. Kalau tidak, berjaga-jaga. Dengan apa? Kompromi dengan dunia. Oke, bagian ketiga. Wahyu 3 ayat 4 sampai 6. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara-saudara, apa artinya pakaian putih? Dalam budaya Israel dan Yunani Romawi, warna putih dikaitkan dengan kemurnian. Pakaian putih sulit untuk dijaga kebersihannya, noda apapun menonjol dan merusak efeknya. Hal ini berkaitan dengan kegagalan komunitas Sardis. Imam besar surgawi Tuhan Yesus melihat orang-orang percaya ini berpakaian putih, tetapi kebanyakan jubah putih yang telah ternoda, tercemar, dan tidak layak. Apa artinya mereka telah berkompromi dengan dunia? Hanya sedikit saja yang membiarkan pakaian mereka tidak ternoda dan dapat diterima setelah diperiksa. Hanya sedikit aja hamba Tuhan sekarang memberitakan firman Tuhan yang benar, yang tidak berkompromi dengan pengajar-pengajaran dunia, agar didengar oleh jemaatnya. Seperti disebutkan di awal kitab Wahyu, Yesus sebagai imam besar memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang di hadapan Tuhan. Ketujuh ini artinya murni, sempurna. Apa artinya? Bahwa kita butuh kemurnian mutlak yang dilambangkan dengan pakaian putih. Ya, kita kompromi dikit lah. Biar gereja rame, kita pakai lampu-lampu dunia deh. Biar orang-orang seneng di sana. Biar orang-orang bisa ke gereja tapi menikmati musiknya, efeknya, kayak gitu. Ya, itu udah kompromi, saudara. Atau pakai artis-artis, saudara. Atau pakai gereja sekarang juga ada yang pakai tukang sulap di gereja sekolah minggunya. Atau gereja-gereja sekolah minggu untuk biar anak-anak datang ke sekolah minggunya kasih main game. Ada, saudara. Nah, itu apa? Udah kompromi, saudara. Mendingan jemaat dikit tetapi benar. Mendingan jemaat dikit tetapi berpakaian putih. Daripada jemaat banyak tetapi pakaiannya kotor semua, saudara. Hanya sedikit yang membiarkan pakaian mereka tidak ternoda dan dapat diterima setelah diperiksa. Dan saudara, untuk bagi yang tidak kompromi, ada dua janji di sini. Namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan dan namanya diakui di hadapan Bapa. Saudara, sebagian besar kota Sardis telah gagal memenuhi standar ini. Dia mengancam akan datang dengan cepat dan diharapkan seperti pencuri dan penghakiman tepat saat mereka tertidur. Saudara, mereka harus membuka telinga dan hati untuk mendengar, menaati pesan ini dan menghindari kekotoran dalam kompromi dengan dunia. Memang tekanan sosial, agama, mungkin juga ekonomi dari masyarakat Romawi membuat para pengikut Kristus ini sangat sulit untuk tetap murni, dan mungkin telah bergumul dengan hal ini khususnya. Namun dalam suratnya kepada Sardis, Sang Mesias berjanji bahwa mereka yang berhasil mengatasi akan menang dan namanya akan dicatat dalam kitab kehidupan selamanya dan diakui namanya di hadapan malaikat. Jelas ya, saudara? Demikian sharing saya. Kita akan ada waktu untuk diskusi karena ini sebagian besar Anda saya rasa telah tahu dan mengalami saat-saat ini. Kita bisa diskusi. Oke?